Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kembali mata pelajaran fisika kelas 11 untuk KD 3.1 dinamika rotasi tusuk materi momen inersia. Insyaallah selama 15 menit ke depan kita akan membahas mengenai momen inersia termasuk penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita melihat sedikit penerapan dari momen inersia yang ada pada kehidupan kita. Kita ambil salah satunya pada olahraga yang cukup ekstrim, slackline, di mana ada seorang yang mencoba berjalan di atas utas tali dengan membawa kayu yang cukup panjang. Kenapa harus kayu yang cukup panjang? Karena dengan membawa kayu yang cukup panjang ini diharapkan dia dapat memperbesar momen inersianya sehingga bisa menyeimbangkan tubuhnya ketika berjalan di atas seutas tali. Ini yang diharapkan dari dia membawa kayu panjang, sehingga posisinya dengan mengatur posisi dari tangannya pada saat memegang kayu yang cukup panjang ini, menggeser kiri maupun ke kanan, diharapkan dengan begitu momen inersianya cukup besar, nantinya posisi dari orang ini bisa seimbang sehingga dia bisa berjalan di atas seutas tali. Ini biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang main di sirkus. Nah, karena olahraga ini cukup dibilang ekstrim dan dilakukan oleh orang-orang yang profesional, ini tidak untuk ditiru. Baik, kita masuk ke materi kita tentang momen inersia. Tapi sebelumnya pada minggu yang lalu kita sudah masuk ke materi tentang momen Koppel. Seperti ini, ada persamaan yang diberikan M F kali D. Arahnya sama, searah kalau positif, berlawanan jarum jam negatif. Nah, ada dua persoalan yang diberikan kemarin, tugas kedua. Untuk soal pertama, penyelesaiannya sama dengan contoh soal yang ini, tinggal dilakukan perkalian saja. Yang membedakan adalah arahnya saja. Kalau ini searah, yang ini berlawanan arah. Sedangkan untuk soal nomor 2, karena ini ada beberapa momen Koppel yang bekerja pada satu batang, ada 8 Newton dengan 12 Newton. Nah, masing-masing momen Koppel ini dijumlahkan. Jadi karena F1 8 Newton, F2 nya 12, jaraknya ini 8 dengan 8 2 meter, kemudian 12 dengan 12 ini 1 plus 2 3 meter. Nilainya adalah M1 plus M2, jadi F1 D1, F2 D2, 8 kali 2, 12 kali 3. Kita dapatkan nilai 52 Newton dengan arah searah jarum jam. Ini sama. Jadi tinggal dijumlahkan momen Koppel yang bekerja pada batang ini. Baik, kita masuk ke materi kita, momen inersia. Yang perlu kita pahami sama-sama adalah momen inersia ini merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaan. Dalam ini dikenal dengan kelembaban. Kalau dia posisinya diam, maka dia akan tetap mempertahankan posisi diamnya. Ketika dia bergerak, berotasi, berputar, maka dia juga akan tetap mempertahankan rotasi. Nah, pada gerak rotasi, momen inersia ini juga dapat menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya. Nah, kita ketahui bahwa kecepatan sudut ini besaran dari gerak rotasi. Benda yang sukar berputar, atau benda yang sulit dihentikan saat berputar memiliki momen inersia yang besar.
dan sebaliknya. Kalau yang mudah atau yang tidak sulit dihentikan, artinya momen inersianya kecil. Ini momen inersia. Nah, berapa besarnya momen inersia? Untuk sebuah partikel didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel m dengan kuadrat jarak partikel dari sumbu putar atau titik rotasi r kuadrat. Ini misalkan ada sebuah benda m dengan massa m, kemudian jarak r dari porosnya berotasi, maka nilai momen inersianya adalah I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia satuan kilogram meter persegi, kemudian m massa partikel kilogram, r jarak partikel dari sumbu rotasi. Ini kalau sebuah partikel. Bagaimana kalau partikelnya banyak? Atau kita kenal dengan distribusi massa yang tidak kontinu, diskrit. Nah, untuk massa yang diskrit misalkan seperti ini. Kalau tadi kan 1, ini M1, M2, kemudian ada M3, M4, M5, M6 dan seterusnya. Masing-masing berjarak R dari porosnya. R1, R2, R3, R4, R5 dan seterusnya. Berapa besar momen inersia totalnya? Tentu momen inersia totalnya adalah penjumlahan dari momen inersia setiap partikel ini. Jadi penjumlahan momen inersia setiap partikel, di mana I sama dengan sigma dari MI RI kuadrat, di mana nilai I-nya adalah 1, 2 dan seterusnya. Jadi kita bisa dapatkan kalau dia 3, M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat. Kalau 4 ya M3 R4 kuadrat dan seterusnya. Ini kalau banyak partikel atau massa diskrit. Menjadi satu, ini hanya satu saja. Ini contoh soalnya seperti ini. Dua buah bola masing-masing bermassa 1 kg dan 2 kg dihubungkan dengan satu sama lain dengan sebuah batang yang massanya dapat diambilkan, dan 1 kg 2 kg terhubung. Kemudian panjang batang ini seluruhannya 0,5 meter. Jika batang diputar pada suatu sumbu yang berjarak 0,2 meter dari massa kedua ini, 0,2 jarak porosnya, dengan kecepatan sudut 1 radian per sekon, maka besar momen inersia sistem adalah 0. Jadi ini kita bisa dapatkan massa yang ada 2, M1, M2. Nah, kita tulis M1 nya 1 kg, M2 nya 2 kg, panjang batang keseluruhan 0,5, jarak dari massa kedua ke poros yang ini 0,2, kemudian dari massa pertama berarti 0,5 min 0,3. Nah, nilainya bagaimana? Maka kita gunakan persamaan momen inersia untuk distribusi massa yang tidak kontinu atau diskrit, MI RI kuadrat, M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat. Nilai M nya sudah ada. M1 1 kg, R nya 0,3 pangkat 2, kemudian M2 0,2 pangkat 2. Setelah kita hitung 0,3 pangkat 2 0,09, 0,2 pangkat 2 dikalikan 2 0,2, dapatlah nilai 0,17 kg meter persegi. Ini momen inersianya keseluruhan, momen inersia sistem. Baik, ini untuk tugas keduanya. Hampir sama dengan soal yang contoh ini. Ini berjarak 0,2. Kalau ini tinggal dirubah sedikit, 30 cm. Nah, panjang keseluruhannya 50 cm. Nanti tinggal dirubah satuannya saja. Untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2. Seperti ini. Masanya 60 gram untuk yang A, kemudian B 40 gram. Ini jaraknya 5 cm, kemudian ini 15 pada poros B. Ini contoh salah satu soal ujian nasional tahun 2013. Baik, untuk hari ini kita
hanya membahas tentang momen inersia pada sebuah partikel, kemudian momen inersia pada distribusi massa yang tidak kontinu atau diskrit atau banyak partikel. Jadi yang perlu diperhatikan, yang pertama, kalau dia sebuah partikel persamaannya ini IMR kuadrat. Kalau banyak partikel atau diskrit, M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat, atau secara keseluruhan sigma dari MI RI kuadrat. Ini yang membedakannya. Baik, ini tugasnya, tugas kedua. Untuk materi berikutnya, nantinya kita akan masuk ke momen inersia benda yang teratur atau distribusi massa yang kontinu. Kalau tadi distribusi massa yang tidak kontinu atau dikenal dengan diskrit. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas mengenai momen inersia benda yang teratur atau distribusi massa yang kontinu. Nah, ini gambarannya nanti materi selanjutnya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Perlu kami ingatkan bahwa silakan dikerjakan tugasnya untuk tugas kedua ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.